السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Nusaku yang hari ini disiarkan secara langsung dari Masjid Raya At-Thohir Jalan Muhammad Thohir, Tapos, Depok, Jawa Barat. Kita akan mengangkat tema berkaitan dengan kodrat atau yang kita kenal sebagai ketetapan Allah. Ketika manusia diturunkan di muka bumi ini, Allah telah menetapkan ukuran-ukuran bagi hamba-hambanya. Maka orang yang mampu mendapatkan gambaran yang jelas, filsafat tentang apa yang ada dalam diri kita, dia adalah orang-orang yang berilmu. Itulah yang kita angkat dalam kesempatan kali ini bersama guru-guru yang kita cintai, Kiai Haji Syumarul Syafi'i dan Kiai Syarif Panaji. Tentunya masih bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, mengawali pengajian ini, saya ingin mengajak kepada kita semuanya untuk mendoakan anak-anak keturunan kita dan semua generasi penerus bangsa. Semoga terhindar dari penyakit LGBT. Kita baca Fatihah, semoga Allah jagain generasi Indonesia dari sebuah perbuatan dosa yang akan mengundang laknat dan bencana. Kita baca Fatihah, semoga anak keturunan kita terhindar dari segala perbuatan kedurhakaan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Dulu kalau kita punya anak perempuan, ada rasa khawatir dengan pergaulan dan perkembangan zaman. Semakin kemariin, bukan cuma punya anak perempuan, punya anak lelaki kita juga perlu khawatir. Karena banyak orang-orang yang berusaha mengajak kepada perbuatan kedurhakaan. Jamaah, tayangan tadi yang kita lihat adalah sebuah bentuk perlakuan dari makhluk yang tidak tahu terima kasih dan bahkan menantang Allah. Di Al-Quran jelas betul bahwa kodratnya wanita itu pasangannya adalah laki-laki. Kodratnya laki-laki pasangannya wanita. Bahkan kalau mau lebih juga
ada istilah poligami. Itu direkomendasi oleh Al-Quran. Lah belakangan banyak orang-orang yang sengaja bahkan terlibat untuk menggelorakan pasangan sesama jenis. Menyalahi kodrat. Emangnya nggak cukup cerita yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Pada saat kita membaca surat Hud, sampai Allah kirim malaikat dalam tanda kutip sowan dulu ke Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum kemudian mendatangi kaumnya Nabi Lut. Pada saat itu mereka bahkan melakukan sebuah perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Yakni ketika mereka menyukai sesama jenis. Wal'iyadzubillah. Belakangan banyak orang yang bangga bahkan mengibarkan bendera di tanah Republik ini. Jamaah sekalian berbahagia, mereka lupa bahwa di dalam Al-Quran Allah ceritakan itu kaumnya Nabi Lut ditebalikin dia punya tanah sampai waja'alna 'aliha safilaha, kami jadikan atasnya tanah menjadi bawahnya, terbalik, dan kami turunkan hujan batu yang terbakar. Saking tu dosa kelewat gede, ente lagi mau anggap enteng. Ayat yang tadi dibaca oleh qori kita, bagian dari surat An-Nisa, jelas bahwa bangsa setan itu mempunyai sebuah kontrak. Mereka punya tekad, la'anahullah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa wa la'udillannahum wa la'umanniyannahum. Ini jelas disampaikan dalam Al-Quran. Mereka ingin ambil bagian buat sebanyak-banyaknya kawan mereka nanti tersesat dan masuk ke dalam neraka. Kalau kita buka tafsirnya ngeri. Dari 1000 orang, beliau ini manusia yang jumlahnya 1000, maka 999 orang tergelincir. Jadi Bapak Ibu, kita kudu bungkus anak-anak kita dengan doa. Karena enggak setengah-setengah nih usaha orang-orang yang pengen menyesatkan generasi penerus Islam. Ente lagu-laguan pakai laki, demen sama laki. Dari sononya udah diciptakan tuh Nabi Adam alaihissalam di surga. Beliau diberikan pasangan Sayyidah Hawa. Bukannya laki sama laki. Yang berabeknya lagi banyak orang-orang yang bikin tayangan. Diangkat, diceritain. Seakan-akan menjadi sesuatu yang biasa. Padahal itu kedurhakaan yang teramat luar biasa. Maka kita harus menyuarakan kebenaran. Kita harus selamatkan negara kita. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara yang berdasarkan Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Agama yang manapun tidak akan pernah mengajarkan tentang hubungan sama jenis. Maka mereka pelaku-pelaku LGBT dan orang-orang yang mendukungnya, jangan-jangan mereka tidak punya agama. Jemaah kita perlu jagain, setengah mati kita jagain anak-anak kita dari pergaulan zaman sekarang. Ada lagi yang mau nambah-nambahin. Sesuatu yang tabu. Yang jangan sampai kita anggap enteng. Dari lantaran kita menganggap ini mah aman. Bukan urusan kita. Sebentar ya akhi. Tugas mencegah kemungkaran adalah tugas mulia dari Tuhan. Tugas yang disampaikan oleh Nabi. Man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi. Ente kudu terlibat dong. Kesian anak keturunan ente kalau ente biarin. Ini udah menyalahi kodrat. Sesungguhnya engkau diciptakan berpasang-pasangan. Ya, tapi pasanganmu adalah berbeda jenis. Bukan berpasang-pasangan artinya jumlahnya 2. Tapi harus ada usaha engkau
untuk melawan godaan setan yang menjerumuskan engkau ke dalam kesesatan. Emang perlu ibu bapak pengajian Damai Indonesiaku ini menjadi sebuah corong untuk mengingatkan kepada kebaikan. Karena berabe sekarang media sosial begitu gencar. Kalau kita kurang untuk menyuarakan tentang yang hak, maka yang akan terjadi adalah kedurhakaan terjadi di mana-mana. Dan bila itu terjadi, maka yang akan kita dapatkan adalah siksaan dari Dia yang Maha Pencipta. Berabe kan Pak? Bener sih yang bikin dosa dia. Tapi kan kalau ini jadi gempa yang mati kita juga. Kalau kata Allah yarham ke Zainuddin MZ, ya lu yang bikin dosa. Cuma kalau Allah marah, jadi berabe kena semuanya. Tanah Republik ini, tanah yang dia penuh dengan orang-orang yang takut kepada Allah. Maka tidak ada ruang buat mereka yang ingin menghancurkan negara ini. Termasuk dengan mereka menyebarkan perlakuan kedurhakaan dan terang-terangan kepada yang menciptakan semesta raya. Negara ini negara yang menjamin hidup beragama. Dan tidak ada agama yang mengajarkan untuk berhubungan sesama jenis. Kodratnya laki-laki dia berpasangan dengan perempuan. Tidak pernah dibenarkan. Dan tidak pernah melanggar hak asasi manusia. Karena hak asasi manusia dia dibatasi dengan rambu-rambu agama. Dan agama, bahkan Pancasila, menjamin kita untuk menjalankan agama kita. Beribadah dengan baik di tanah yang kita cinta. Semoga manfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah nasihat yang patut kita camkan baik-baik. Kiai telah memberikan sebuah nasihat dan mengingatkan kembali kepada kita betapa fenomena yang terjadi pada saat ini sesungguhnya telah terjadi pada masa lalu, bahkan diabadikan di dalam Al-Quran. Maka orang yang paling selamat adalah orang yang selalu berpegang teguh kepada Al-Quran, bukan dengan pendapatnya sendiri. Insya Allah dalam segmentasi berikutnya nanti Kiai Haji Syumarul Syafi'i akan menjabarkan kepada kita lantas apakah balasan bagi orang-orang yang menyalahi kodrat. Selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang menyalahi kodrat. Seringkali kesalahan tentu saja ada ganjaran dan balasan. Lantas bagaimanakah balasan bagi orang-orang yang menyalahi kodrat? Silakan Kiai Haji Syumarul Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Summa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil ma'ad. Al-Mukarramun pilih sebut tokoh masyarakat wabil khusus akhi fillah Al-Ustadz Kiai Haji Syarif Madnaji, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, segenap jamaah yang berbahagia, ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada dan sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang fenomena akhir belakangan ini manusia bermacam tingkah dan bermacam pola. Jangan terjebak dengan perilaku dan fenomena yang bergerak. Apapun yang sudah Allah tentukan kepada kita, itulah yang terbaik buat diri kita. Bu,
Saya tanya, ibu enak nggak jadi orang perempuan? Yakin? Betah? Seneng? Pak, bangga nggak jadi orang laki? Bangga nggak jadi orang laki? Seneng? Nerima nggak? Ini kan sudah jelas orang yang sempurna dan sehat akal. Kadang-kadang di akhir belakangan ini banyak orang sekarang ini kelihatannya akal kurang sehat, pikiran kurang waras, pengen berjalan dengan kehendak dan perasaannya, timbullah pola dengan fenomena yang bertentangan dengan keadaan. Yang laki pengen model kayak wadon, yang wadon pengen model kayak lanang. Iya Pak iya? Iya Pak iya? Allah sudah ciptakan kita saling berpasang-pasangan. Wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Dari situ akan ada yang namanya cinta dan kasih sayang. Perbedaan laki dan wanita bukan untuk bertentangan, melahirkan ada cinta dan ada sayang. Justru kalau semuanya wadon, nggak ada cinta, nggak ada sayang. Justru kalau semuanya lanang, yang ada pertengkaran dan pertikaian. Jadi kan berbeda, iya. Untuk apa? Adanya kasih sayang. Berlainan, benar, supaya ada cinta. Cinta yang enak dengan yang berbeda, bukan cinta dengan yang sama. Bu, cinta yang enak yang berbeda apa yang sama? Yang berbeda. Jangankan kita manusia, kucing aja ngeh. Ada enggak kucing lanang kawin sama kucing wadon? Ada enggak kucing lanang kawin sama kucing wadon? Ya emang kudu. Yang kagak ada kucing lanang kawin sama kucing lanang. Nah kalau orang laki-laki dia demen dan mau nikah sama laki-laki, ini mau berenang apa mau senam? Halo? Mau berenang apa mau senam? Salah satu la yanzurullah yaumal qiyamati wala yuzakihim. Allah nanti akan melaknat 3 kelompok dan 3 golongan. Biar di dunia dia bangga, biar di dunia dia dapat dukungan, tapi entar di sono. Di sono. Emang kita hidup cuma di sini doang ya Bu ya? Ya Pak ya? Alam dunia Pak cuma mampir ke sono yang lama. Udah pergi belum? Mau ke sono? Pasti. Jangan coba-coba ngomong kagak pas. Pasti. Karena kan kita semuanya bakal kembali kepada Allah. Di sini aja kagak pantas, apalagi di sono. Makanya Allah bilang ada 3 kelompok. La yanzurullah yaumal qiyamati wa la yuzakihim. Allah tidak akan memandang dengan kasih sayangnya. Alias Allah gedeg. Apa Bu? Gedeg. Apaan Pak? Gedeg. Nah kalau Allah udah gedeg bagaimana urusan? Wala yuzakihim, dan Allah nggak bakal mensucikan mereka. Artinya Allah nggak bakal berikan kesempatan bagi mereka. Siapa yang 3? 1, syaribul khamri. Mudminul khamri. Orang yang tukang teler, orang yang tukang mabok, orang yang tukang minum minuman keras, orang yang tukang suka pakai ekstasi, narkoba dan sebagainya. Karena Allah anugerahkan, Allah berikan akal agar manusia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang pas, mana yang enggak. Dengar ini. Makanya Allah melaknatnya bukan tukang sari mudminul khamri, yang tukang mabok. Yang pertama bagi para pedagang-pedagang minuman keras, Allah laknat. Jangankan pedagangnya, yang ladenin juga dilaknat. Yang kerja di pabrik minuman keras juga Jangan merasa enak dapat gaji gede, makan tuh gaji gede. Gara-gara lu orang pada teler. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Yang kedua, yang ke akul walidain, orang yang menyakiti kedua orang tuanya.
Nggak bakal ada kita kalau nggak ada orang tua. Sepandai-pandainya kita, setinggi-tingginya kita, setinggi-tingginya jabatan kita, kalau tanpa ada jasa orang tua, jangan harap kita ada di dunia. Betul. Iya apa iya? Kasih anak cuma sepanjang jalan, tapi kalau kasih ibu dan bapak nggak ada batasnya. Masya Allah, ibu lebih baik merintih, merasakan lapar dan haus ketimbang anak yang harus menangis kehausan dan kelaparan. Potong singkat, yang ketiga, ini yang serem. Siapa Pak yang dilaknat? Yang ketiga, yang Allah nggak bakal kasih ampun, Allah gedeg. Ar-rijal mutasyabbi'atu bin nisa, wan nisa mutasyabbi'atu birijal. Orang laki-laki yang berpose, bermodel, berpotongan, gemah-gemulai, kayak wadon. Bencong. Ceder. Ya ini kan ngomongnya, saya emang nyampein hadis. Enggak senang mah hadis, ya lu robah dewek. Iya Pak iya? Iya Pak iya? Saya makan tugasnya cuma nyampein. Pak itu kan hak saya. Pak Ul, kalau ngomong hak asasi kudu tahu moral asasi. Sekarang kan orang apa-apa hak asasi, tapi nggak sadar dengan moral asasi dan kewajiban asasi. Mana moral kita jadi manusia? Mana kewajiban kita yang namanya jadi manusia? Itu yang kita bicara, jangan ngomong hak asasi. Hai kaum LGBT, Anda boleh berbicara tentang masalah hak asasi. Tapi Anda sadar apakah Anda punya moral asasi selaku manusia? Kiai kok galak juga ya. Makanya kan Allah yang tegur ulaika kal an'ami balhum adol. Binatang aja kagak ada yang doyan sama binatang juga. Nah ini malah sengaja berpose, dibanggain. Yang ironinya zaman sekarang ada kelompok orang yang memberikan kesempatan, memberikan peluang. Ingat sejarah zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam. Lihat zaman Nabi Lut. Sampai terjadi bencana yang begitu besar. Gunung-gunung Allah turunkan itu bebatuannya. Menimpa kepada kita. Gara-gara kaum LGBT. Indonesia harus bebas dari LGBT. Setuju? 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 Kemanusiaan yang adil. Cukup Mas Agung. Wow, saya tegang. Baik, terima kasih Kiai, luar biasa sekali sebuah pembahasan yang sangat menarik sekali. Tentu saja nanti kita akan lengkapi dengan tanya jawab yang akan dijawab oleh guru-guru kita selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu karena Allah. terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali ini, yaitu berkaitan dengan bagaimanakah kita menghadapi beberapa kelompok yang menyalahi kodrat,
memaksakan dirinya menjadi sosok yang lain, padahal sudah jelas itulah yang disebut dengan penyakit di mana akan mengundang murka Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang telah kami siapkan akan melengkapi tema bahasan kita. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Ibu Lulu yang akan dijawab oleh Kiai Syarif Matnaji. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Latifah. Saya dari Oma Indah Sukatani Permai. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana cara kita menghadapi kenalan kita yang terindikasi LGBT? Padahal dia orang cerdas dan insya Allah tahu banget hukumnya. Itu begitu. Terus apakah kita harus menasehati? Karena secara keilmuan mungkin dia sudah lebih tahu daripada saya. Apakah boleh hanya mendoakan kebaikan baginya? Dengan mendoakan itu apakah kami sudah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar? Baik, boleh Bunda. satu lagi? Sudah cukup banyak Terima yang kasih. bertanya, Bunda. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai, sangat jelas sekali pertanyaannya. Ya, rasanya kita perlu pertanyakan definisi cerdas bagi orang pelaku LGBT. Karena definisi cerdas adalah orang yang mampu membedakan mana yang manfaat, mana yang tidak manfaat, mana yang baik ataupun tidak. Jadi kita perlu diskusikan benarkah orang itu cerdas saat mereka menyukai sesama jenis. Rasanya tidak cerdas. Rasanya tidak cerdas, kalau tidak kita mau pakai bahasa bodoh. Enggak waras. Karena mereka tahu bahwa diciptakan manusia itu berpasang-pasangan dan pasangan lelaki adalah perempuan. Bagaimana saya akan berkesimpulan dia cerdas kalau dia tidak bisa membedakan pertanyaan SD, apakah pasangan laki-laki sama laki-laki apa sama perempuan? Dia nggak bisa jawab. Bagaimana kemudian dia akan disebut cerdas kalau dia tidak melestarikan bahwa dengan pernikahan itu akan lahirlah anak keturunan. Dia akan memangkas generasi ketika berhubungan dengan sesama jenis. Dari mana mau beranak? Terus akan disebut orang itu cerdas? No, pasti mereka orang-orang yang punya keterbelakangan dalam berpikir. Jadi bagaimana kemudian menghadapi orang kayak begitu? Amar ma'ruf nahi mungkar tetap harus kita jalankan sesuai kemampuan kita. Kita sampaikan tentang kebenaran. Tetapi kita harus sepakat bahwa tidak ada kata cerdas buat mereka pelaku LGBT. Karena mereka yang cerdas akan melestarikan semua komunitasnya, keturunannya, dan kehidupan di dunia ini harus berlanjut. Bila mereka sama laki-laki, selesai sampai mereka nggak punya anak. Padahal kehidupan di dunia ini harus berlanjut dan kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan bagaimana pada saat kita merasa bahwa wah ini bahaya nih, bukannya cerdas, pinter ngomongnya nih orang. Berkelitnya bisa dengan alasan hak asasi manusia, dengan alasan bahwa keadilan sosial, dengan alasan-alasan itu, maka berlindunglah kepada Allah dari orang-orang yang mempunyai kejahatan. Dan itulah fungsinya kita setiap keluar dari rumah diajarkan oleh Nabi, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Orang-orang yang LGBT, mereka bukan hanya tidak cerdas, tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak ingin melestarikan semesta ini. Sampai di dia doang, orang-orang egois. Iya kan, sampai di dia doang. Belum pernah kan ibu, bapak dengar laki sama laki kawin terus punya anak gitu. Gak ada, bagaimana kita sebut mereka orang-orang yang mempunyai kepedulian kepada semesta ini. Ditambah lagi bahwa ini adalah jelas melanggar dari apa yang telah Allah atur di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Jadi yang bisa disimpulkan adalah bagaimana kita merubah mindset kita tentang makna kecerdasan itu Kiai ya. Karena Rasulullah itu menarik sekali. Ada satu hadis orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu mengingat mati. Bukan yang terlalu saintifik pikirannya begitu Kiai ya. Jadi sekali lagi bisa ditegaskan salah mungkin dalam memahami kecerdasan ya, itu. Definisi kecerdasannya itu yang harus kita luruskan. Baik, terima kasih luar biasa sekali. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Arif yang akan dijawab oleh Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arif, saya dari Depok. Izin bertanya Ustaz,
fenomena LGBT ini sudah kita ketahui sejak zaman Nabi Lut ya. Tapi mengapa sampai saat sekarang ini masih eksis juga di dunia? Kenapa Allah tidak langsung membasmi dengan semudah kita Allah membalikan telapak tangan? Mungkin itu Ustaz. Pertanyaan luar biasa sekali. Ini sangat related dengan pembukaan tadi. Bahwa sebetulnya apa yang kita hadapi adalah pengulangan daripada masa-masa lalu, cuman pelakunya berbeda, Kiai. Bagaimana ini bisa hadir kembali pada masa seperti ini, Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya jawab dengan ayat yang jelas. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Sejarah itu berputar dalam kehidupan manusia. Garong kemanapun juga maling, maling kemanapun juga garong. Kenapa? Karena mengambil hak orang, cuman cara yang berbeda. Dulu kaum Nabi Lut walaupun sudah dimusnahkan oleh Allah dengan bencana. Apakah hilang penyakitnya? Tidak. Penyakit ini ada sebab ini adalah penyakit kemanusiaan. Sampai Allah jelaskan dalam Al-Quran. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil. Berkaitan dengan pertanyaan ibu yang tadi. Apa? Wa tawassaw bil haq wa tawassaw. Ketika kita melihat lingkungan, keadaan kawan yang dekat kita maupun yang jauh, orang yang kenal dengan kita, dia terkena yang namanya perilaku LGBT. Tugas kita masing-masing adalah memberikan nasihat. Pak kan dia lebih cerdas. Cerdas akademisnya, moralnya belum tentu cerdas. Halo? Cerdasnya jangan akademis doang, moral kudu cerdas. Moral yang cerdas yang bagaimana? Yang mampu bisa mengendalikan emosional. Emosional itu bukan marah doang, bukan Pak. Tekanan hidup dalam kehidupan manusia, ketika dia tidak bisa memanage, maka terjadi yang namanya keterbelakangan emosional alias keterbelakangan moral. Orang-orang yang kena LGBT, berperilaku LGBT itu, ini adalah penyakit. Ini lebih sadis dari COVID-19. Halo? Ini lebih sadis daripada COVID-19. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak tolong hati-hati. Anak-anaknya yang di rumah. Anak sekarang ini kan lebih yang namanya dia diam. Tapi mereka dicuci otaknya. Nih. Halo? Ape? Nih. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Ku anfusakum. Wa ahlikum nara. LGBT penyakit. Bisa disembuhin? Bisa. Siapa bilang gak bisa disembuhin? Bagaimana obatnya? Kalau saya jawab panjang. Lagi berapa duit bayarannya? Datang ke rumah. Ntar saya bukain bagaimana itu cara tahapan-tahapannya. Ini penyakit moral. Dan ini saudara-saudara yang kedua. Dan ini sengaja dieksploitasi begitu besar. Karena ada punya kepentingan industri dan kepentingan politik. Cara global nih. Kalau bicara agama, cari agama mana yang membolehkan LGBT. Jangankan kita umat Islam, orang Kristiani juga melarang. Orang Hindu juga melarang. Buddha juga melarang. Jadi mereka di dalam agama nggak ada tempat. Nggak ada tempat. Makanya nggak ada orang Kristiani mengakui ada LGBT. Apalagi kita umat yang jelas-jelas KUA kita jelas dan nampak. Makanya saya bilang tadi kita harus bebaskan dari yang namanya apa? LGBT. Artinya ini bukan tugas kiai aja. Bukan tugas ulama aja. Bukan tugas pendeta aja. Bukan tugas pastor saja. Tapi tugas pemerintah. Setuju? Setuju? Sesuai dengan Pancasila tadi, kemanusiaan yang adil. Pak, hak asasi pala lu bau menyan. Jangan ngomong hak asasi mulu. Moral asasi lu jawab. Sewot gue jadinya.
Kiai, mungkin bisa ditegaskan lagi, lantas bagaimanakah merubah mindset bahwa agama-agama ini adalah urusan saya. Ini kan tidak gampang. Waduh, bahkan Pak, mereka pun juga punya dasar-dasar. Kalau yang Kiai. begitu jangan hidup di Indonesia. Hidup di Indonesia, Pancasila yang pertama adalah ketuhanan. Ente boleh bicara hak asasi, tapi ente hidup di negara Indonesia, wilayah Nusantara. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Anda kudu pegang ajaran agama. Jangan mau seenak bro lu aja. Paul. Cewek gue jadinya. Ini kita kudu jelas nih Pak, yang begini nih Bu nih. Betul-betul. Iya Pak ya. Kesian ntar anak kita. Kesian ntar keturunan kita. Ya Allah, yang saya khawatirin bukan di dunianya. Di akhiratnya di sono nanti. Sampai Allah aja tadi bilang. Wala yuzakihim. Allah nggak bakal mensucikan mereka. Artinya tetap mereka akan kelam lama-lamanya selama ada di dalam neraka jahanam. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah makhluk yang paling jelek yang melata di muka bumi ini. Yang ngomong siapa? Allah. Saya cuma nyampein. Jangan kesinggung. Kalau mau kesinggung sono. Minta izin sama Allah. Protes lo. Interupsi sama Allah. Ya tabok pala lo. Sewot gue jadinya. Ini kudu jelas kita sekarang. Gak ada kompromi-kompromian. Tugas kita yuk sama-sama. Kita hargai dia manusia. Tapi dia punya penyakit. Justru saya begini saya sayang. Kita cinta. Supaya Rob. Minumnya ada di belakang. Insya Allah. Semangat sekali ketika menjawab permasalahan ini. Baik, kita akan lanjutkan lagi dengan satu pertanyaan lagi. Tentunya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih. Pemirsa masih bersama kami Damai Indonesiaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menyimak pertanyaan berikutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Heni yang akan dijawab oleh Kiai Syarif Matnaji. Silakan, Bunda. Ada? Diturunkan maskernya biar jelas suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herniwati dari Yayasan Tahfiz Al-Jannah. Yang mau saya tanyakan, bagaimana memberikan pemahaman kepada anak kita tentang merebaknya fenomena LGBT ini, khususnya anak yang mulai merangkak remaja. Karena biasanya dari putih biru ke putih abu-abu itu kan langkahnya sudah semakin jauh dan tidak lagi bisa terkontrol 24 jam seperti biasanya. Memberikan pemahaman itu karena biasanya kita sudah memberikan pemahaman tapi mereka itu sudah lebih pintar dari ibunya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada tentang masa psikologis keluarga. Kadang-kadang kita jadi orang tua di tengah sibuk hiruk pikuk, ibu yang ngurusin rumah, bapak yang cari nafkah. Kurang sekali kita berdialog di rumah. Lain dengan orang-orang dulu. Dan kadang-kadang anak kita pun setelah di rumah mereka sudah disibukkan dengan aktivitas kegiatan mereka yang namanya bermain dengan gadgetnya. Sesekali kumpul dengan keluarga. Yang pertama kita kasih tahu dulu. Wajib kita mengasih tahu. Allah tadi berikan ayatnya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Mana kita jelaskan? Pertama hukumnya dulu. Sambil makan, sambil apa segala macam. Atau di kendaraan segala macam. Kita kasih tahu tentang masalah hukum, masalah orang yang suka dengan sejenis. Baik yang laki-laki suka dengan laki-laki, yang perempuan dengan suka perempuan. Hukumnya apa kita jelaskan? Masya Allah, dosa besar ibu-ibu. Lebih daripada orang berzina. Bayangkan laki-laki mensodomi laki-laki, itu sama juga. Kaman zana sabiina, bagaikan orang yang menjinai 70 istri Nabi. Naudzubillah min.
Naudzubillah min. Sampaikan tuh kepada anak kita. Yang kedua, lingkungan keluarga. Ketika ibu bapak melihat perilaku anak kita yang udah belum mulai, yang laki gemulai, model suka ono suka ini, ya kan? Di dalam Islam juga ada yang namanya khunsa. Mereka khunsa ini, ibu dan bapak dalam ilmu fikih, Allah menciptakan kepada dia, memberikan kepada dia dua jenis kelamin. Tapi nanti setelah mereka dewasa balik, mereka itu boleh memilih di mana kecenderungan perilakunya. Kalau sekarang kagak, yang laki-laki dicenderungin sama dia model kayak wadon. Yang wadon dibikin kecenderungan model kayak jagoan. Halo? Halo? Nah, ibu bapak nih yang di rumah punya ngelihat perilaku anak kayak begitu, buru-buru. Apa tugas kita? Tugas kita yang pertama memperbaiki. Kalau kita nggak bisa memperbaiki, panggil, bawa ke psikiater. Ini udah psikiater mainannya nih. Sebabnya perilakunya udah kagak udah nggak jelas. Yang anak laki demen pakai lipstick, demen lagi dia pakai apa namanya tuh? Hah? Pakai alis mata. Ntar dia demen pakai bedak. Ya Allah, ini udah kagak. Besok dia pakai rok. Yang perempuan udah kagak demen lagi yang pakai warna model perempuan. Demennya kayak laki-laki. Pertama perilaku dia kayak tomboy. Pertama perilaku dia modelnya udah kayak laki-laki. Besok hilang kewanitaannya. Bawa buru-buru ke psikiater. Lingkungan milieu pergaulan. Yang keempat. Lihat milieu pergaulan. Hati-hati. Kita nggak selamanya jadi orang tua ngikutin anak bergaul di mana. Tapi kita minimal jadi orang tua harus tahu siapa temennya, siapa kawannya, siapa kelompoknya, siapa yang namanya grupnya. Jangan sampai anak kita terjebak. Bu, paham ya bu? Sebab yang urusan didik anak yang lebih berat ibu, bapak mah enak nyari duit doang. Iya apa iya? Ntar kalau udah ngapa-ngapa si bapak nyalain emaknya. Emaknya juga sibuknya sama harisan mulu. Harisan, ngaji, jalan-jalan, ke mall. Mikirin perutnya dia aja nih, gak mikirin anaknya. Makanya yang keempat, yang kelima, ibu banyak do. Robbi habli minas Ketika ibu sholat, jangan lupa minta ya Allah berikan saya anak yang soleh. Anak yang baik. Laki-laki waras jadi laki-lakinya. Yang wadon waras jadi wadonnya. Minta bu dari sekarang nih. Kita nggak tahu. Ibu doanya paling ijabah. Masya Allah. Doa ibu paling istijabah. Doa ibu paling mulia. Ibu yang melahirkan. Ibu yang nyusui. Ibu yang jaga. Minta sama Allah. Agar anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah. Ya Rabbal Alamin. Baik Kiai, kita ke Kiai Sarif. Ini kalau kita lihat fenomena yang terjadi, wilayah ekonomi yang dijadikan senjata untuk masuk dalam faktor-faktor seperti ini, tumbuhnya LGBT dan sebagainya, pelacuran dan sebagainya. Ini kan pekerjaan yang sangat sulit sekali. Ada kasus ketika seorang yang miskin, keluarganya miskin, akhirnya terangkat ketika dia kenalan dengan orang-orang yang membawa paham LGBT. Akhirnya terjadi pembiasaan. Lantas bagaimanakah, dari mana kita harus memulai untuk bisa menyelesaikan satu masalah yang sangat pelik seperti ini, Kiai? Apakah dari pemerintah akan seperti apa? Saya dari pesantren begitu. Apa yang bisa dilakukan dengan orang yang sudah tertular penyakit LGBT ini, Kiai? Ya, kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai penawar dari semua penyakit, maka itu direkomendasi oleh Allah. Kita akan temukan dalam surat Yunus. Ini semua penyakit akan disembuhkan. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Jamaah, pada konteks ini sesungguhnya kekhawatiran kita menjadi hilang. Ini kan LGBT pengaruhnya sangat meresahkan, tetapi kita juga sebagai orang yang beriman, kita menjadi hamba Allah juga menganggap ini sesuatu yang tidak perlu menjadi ketakutan yang luar biasa, karena kita punya ajaran bahwa ketika engkau berpegang kepada
Allah, maka engkau akan mendapatkan penjagaan. Maka itu bayangkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sampai berdoa, ini Khalilur Rahman, diceritakan dalam Al-Quran untuk urusan anak beliau sangat serius. Beliau Khalilur Rahman, tapi Al-Quran bercerita beliau berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu Nabi Ibrahim masih berdoa supaya anaknya dijadikan keturunannya menjadi orang-orang yang mendirikan sholat. Maka jamaah sekalian berbahagia, apa yang disampaikan oleh Mas Agung tadi, bila ada orang beralasan masalah ekonomi sebenarnya karena mereka tidak mau untuk mengerahkan potensi yang mereka miliki, mau ngambil jalan instan. Kan alasannya ekonomi, saya keterdesakan, iya, lu kerja dong. Tenaga dari asing aja pada nyari duit di sini, masa lu kelaparan? Iya, dari asing pada bisa nyari hidup duit di sini. Masa warga kita terus lagi kelaparan, elunya jangan-jangan yang nggak mau kerja, pemerintah udah nyiapin kali juga. Jadi kalau alasannya mereka ini faktor ekonomi keterdesakan, iya ente nggak mau kerja, mau ngambil jalan pintas, sama seperti orang-orang yang syirik kemudian ke dukun, mereka muja di gunung, alasannya karena ekonomi. Iya, dijamin engkau di negeri ini kalau engkau, orang kita negara aman kok, engkau bekerja apa aja sekarang bisa jadi duit, cuman kalau emang udah males susah. Sehingga kemudian ngambil jalan pintas sama agama jauh. Jadi saya Mas Agung, kalau ada orang beralasan ini karena faktor keterdesakan ekonomi, ya betul. Tapi kenapa engkau sampai terdesak masalah ekonomi? Pasti karena engkau menjadi orang pemalas. Jamaah sekalian berbahagia, mereka langsung menceritakan akibatnya, tapi nggak ada sebabnya. Akibatnya lu jadi keterdesakan ekonomi. Sebabnya karena engkau tidak mau mengerahkan potensi yang engkau miliki. Maka itu buat pemirsa, semua para orang tua, rasanya kita perlu serius menitipkan anak kita kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh ibunya Maryam, istrinya Imran. Wa inni sammaituha Maryam, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Itu diceritakan dalam Al-Quran. Titipin anak-anak kita kepada Allah dalam sujud kita, dalam doa kita. Ya Allah, berikan penjagaanmu buat anak keturunan kami. Kelewat banyak orang-orang yang berniat jahat, termasuk mereka yang mendukung LGBT. Mereka menginginkan anak-anak kita kehilangan masa depan. Mereka menjadi orang-orang yang berencana menghancurkan negeri ini. Maka kita perlu jagai negara kita. Jangan sampai tumbuh LGBT di negeri ini. Karena kita takut mereka akan menjadi orang-orang yang merusak tatanan kehidupan yang sudah ditata oleh pendiri-pendiri kita. Baik, terima kasih Kiai, dan masih kami simpan satu pertanyaan lagi yang nanti akan dijawab oleh Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dan Mensaku, dan kita akan lanjutkan lagi dengan pertanyaan yang terakhir akan disampaikan oleh Bapak Supriyadi. Silakan. Pak Supriyadi, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaan buat Kiai. Akhir-akhir ini fenomena LGBT kembali ramai dibicarakan di tengah-tengah masyarakat, terutama sejak tampilnya, ditayangkannya pasangan LGBT di salah satu podcast ternama di Indonesia, yaitu Ragil dengan pasangannya sesama jenis dari Jerman. Sampai hari ini masih terus ramai dibicarakan. Dan kemarin ada salah satu tokoh di negeri ini yang menyatakan bahwa kalau seandainya saya jadi presiden, maka saya akan legalkan LGBT. Ini kan berbahaya, Kiai, berbahaya sekali. Kalau kita dengar dari pernyataan perilaku LGBT, pada umumnya mereka ada dua alasan mengapa mereka menjadi LGBT. Yang pertama adalah orang yang awalnya mempunyai perilaku seks normal, kemudian dia mendapatkan perlakuan dari sesama jenis sehingga mereka trauma dan melakukannya kepada orang lain. Kemudian yang kedua, ada orang perilaku LGBT yang memang sejak kecil sudah mempunyai perilaku atau mempunyai kesukaan terhadap sesama jenis. Baik, mohon maaf Pak, bisa dipercepat karena waktunya sangat singkat. Ya, mereka yang lelaki lebih suka berdandan, yang perempuan lebih suka bermain mobil-mobilan misalnya. Nah, bagaimana dengan dua alasan ini, Kiai? Terutama yang alasan kedua yang sejak kecil sudah mempunyai perilaku yang menyimpang, lebih menyukai sesama jenis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin Kiai Syarif bisa menjawabnya. Jadi artinya kalau kita kaitkan dengan masalah hormon atau sebagainya, kan memang ada orang yang seakan kelihatan seperti wanita, padahal dia adalah seorang laki-laki. Nah, ini urusan biologis yang ada dalam dirinya. Apakah ini memang ketetapan Allah atau sesuatu penyakit yang memang bisa disembuhkan? Ya, itu kalau dalam fikih sih itu penyakit yang ringan. Yang disebut tadi oleh Kiai Sumarno itu justru yang seorang terlahir dengan dua alat kelamin. Itu yang kemudian pada waktu dewasa dia akan kecenderungannya ke arah mana. Itu yang disebut khunsa. Kalau yang ini mah penyakit memang yang murni karena pengaruh dari setan, dari pergaulan, dari dia tidak dilahirkan dalam keadaan normal. Dilahirkan dalam keadaan normal. Dan itu sederhana sebenarnya. Kalau kita dari awal sebagai orang tua memang membangun komunikasi, terjadi kemudian kedekatan emosional dengan anak. Dan itu bisa bisa diantisipasi. Cuma tugas kita selanjutnya sekarang adalah banyaknya tayangan dari orang-orang yang kemudian dieksploitasi suka sama jenis. Ini jadi ada tantangan lagi gitu. Sesuatu yang ngerinya kalau diantepin aja dianggap sesuatu yang benar. Maka poin-poin yang tadi disampaikan oleh Kiai, maka itu kita perlu seriusin gitu ya. Di antaranya adalah bagaimana ketika anak kita setiap hari kita bungkus dengan doa. Begini, ada Tuan Syekh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau saking sayang sama anaknya, setiap malam anaknya ditalkinin, diajak baca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Setiap malam anaknya dikumpulin, diajak baca itu. Supaya apa? Pengaruh orang-orang yang tidak baik atau bahkan dari bangsa setan sekalipun dia tidak mengenai anak kita. Itulah fungsinya ngaji. Mengapa kemudian harus ada majelis taklim? Engkau yang dekat dengan majelis taklim dipastikan akan selalu diingatkan dengan energi kebaikan. Dan sehingga majelis taklim itu menjadi solusi di antara beberapa solusi supaya keluarga kita terjaga dari penyakit-penyakit ini. Maka jamaah sekalian berbahagia, pada bagian ini sesungguhnya kita tetap harus optimis dengan tetap menggelorakan penolakan kita kepada LGBT karena itu akan merusak tatanan hidup. Dia akan menyelesaikan generasi. Kalau kita enggak lawan, maka dia akan menyebabkan kedurhakaan yang melebar dan khawatir kalau siksaan Allah diberikan kepada Indonesia gara-gara LGBT itu.
Allahu a'lam. Nah Kiai, kalau kita perhatikan ketika menghadapi fenomena seperti ini, negara-negara yang berdasarkan prinsip syariah Islam sangat tegas sekali. Bahkan ada hadisnya, pelaku LGBT maksiat seperti ini dijatuhkan dari gedung yang tinggi sebagai hukumannya. Tetapi bagaimana ketika kita di Indonesia, begitu banyak perbedaan yang sebenarnya telah dirangkum di dalam Pancasila. Artinya kan sebagian orang mengatakan itu juga hak saya. Lantas bagaimana dia harus bisa menyelesaikan penyakit seperti ini, Kiai? Yang pertama, bagaimana kita ngobatin penyakit dulu. Kalau orang yang sudah kita obati masih juga mereka melawan itu penyakit, resiko. Resiko yang harus dia hadapi kalau bicara hukum di Indonesia, hukum kita ini kan berdasarkan politik. Di politik itu kan ada kompromi. Jadi tentunya kita nggak bisa berbeda, nggak bisa seperti kita harapkan sebagaimana hukum Islam. Ya. Kita juga harus menyadari, oleh karena kita komunitas umat beragama, baik umat Islam, umat Kristen, umat Kristiani, maupun orang Katolik, maupun orang Buddha dan Hindu sebagainya, tolong pegang ajaran masing-masing. Itu yang pertama. Pegang ajaran agama masing-masing. Jangan terlalu kita melebar membesarkan kultur. Maaf, saya buka bicara. Seperti kayak di daerah Timur Tengah, anggaplah kita bicara jujur Saudi Arabia. Kenapa sampai juga itu banyak ada LGBT, Bu? Dan dikira sono nggak banyak. Lesbi juga banyak. Karena ada satu aturan adat, orang sana kalau mau menikah maharnya gede. Halo? Mas kawinnya mahal. Enggak semua orang, akhirnya mereka ini kan punya kebutuhan seksual. Tuh. Kata Nabi, walau bidirhamin, mas kawin walaupun cuma 1 dirham, boleh, yang penting lu ikhlas, lu nerima. Artinya adalah yasiru wala tu'asiru. Kita permudah, jangan persulit kalau memang ada hal yang jalan gampang. Yang kedua, lingkungan. Jangan eksklusif. Maaf, kadang-kadang di tempat-tempat sekolah yang boarding, perempuan, laki-laki, sehingga akhirnya anak lagi puber nih. Anak lagi anak kalau lagi puber, jangan itu puber anak dibunuh. Yang perlu adalah kita awasi, kita jaga puberitas mereka. Jangan sampai terjebak. Silakan dia berkembang. Ibu punya anak laki. Saya juga kan dulu pernah remaja. Demen banget ngelihat orang wadon yang cakep mah. Kalau sekarang bagaimana? Itu wajar. Oh lagi Kiai nanyanya kalau sekarang gimana? Itu wajar, udah bawaan. Ya ibu-ibu juga sama, demen ngelihat orang laki ganteng. Iya Pak iya. Coba kalau ibu nonton film India, film Korea. Iya Pak iya. Jangankan yang muda, nenek-nenek aja nonton film Korea kagak ngaca. Padahal dia punya laki normal, biarin aja dia berkembang. Asal jangan berbuat. Kan gitu. Kan itu kan fantasi. Ini kan kadang-kadang ada yang batasi. Perempuan gak boleh bergaul sama anak laki. Anak laki gak boleh bergaul sama perempuan. Bergaul silakan, tapi ada batasan. Halo. Orang bilang sekolah perempuan, kelas saya kudu perempuan semua, laki kudu laki semua. Bahaya bagi saya. Sebab dia puber, lagi puber. Kalau ini tertekan, akibatnya dia nanti salah saluran. Makanya harus diberikan, jangan kita eksklusif, harus open ship. Tapi juga kita harus punya prinsip. Jadi open ship yang berprinsip. Understand everybody? Baik, terima kasih Kiai Haji Ismail Syafi'i, Kiai Syarif Mat Najih yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini akan menjadi bahan bagi kita untuk mengoreksi pemahaman kita tentang bagaimanakah sesungguhnya penyakit yang sangat luar biasa ini. Dunia ini diibaratkan sebagai panggung yang ketika nanti akan ditutup oleh Sang Pencipta dan masing-masing dari kita akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana dengan peran yang kita mainkan di dunia ini. Mainkan peran sebaik mungkin,
di atas petunjuk Allah, jangan pernah menyalahi kodrat, karena itu justru akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk kesempatan hari ini. Akhirnya saya Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian berbahagia, kita akhiri majelis mulia dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana, sungguh kami meminta kepadamu ya Rabbana, selamatkan negeri kami ya Rabbana dari segala pengaruh LGBT ya Rabbana. Selamatkan anak keturunan kami, selamatkan generasi negeri ini terhindar dari penyakit hina LGBT. Ya Rabbana, ampuni dosa kami dan buat mereka saudara-saudara kami yang telah melakukan kesalahan, maka ampuni dosa dan kesalahan mereka ya Rabbana. Ampuni dosa dan kesalahan pemimpin kami, sayangi mereka, bimbing mereka agar tetap amanah menjadi pemimpin hingga batas dari masa jabatan mereka. Ya Rabbana, berkahkan negeri ini, berkahkan negeri ini dan jaga kami dari segala bencana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blinding flash of white light lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether die or alive. Their camps with their things and their blades.